kemarin menerima penghargaan di Indonesian Movie Awards, waktu gue di Sapa Horas, gue Diam aja. enggak, gue nggak diem, gue koreksi di depan layar kaca, gue koreksi dulu, bukan Horas tapi menjua-jua, karo beda, gue bilang gitu. Nah, yang bikin heboh adalah karena ada orang yang mentwist tulisan gue yang ditulis itu judulnya Tanta menerima penghargaan dengan menyebut karo bukan Batak gitu. Nah, kepercayaan karo bukan Batak ini ternyata emang dari dulu udah ada. Oh, Itu, tapi mereka nggak punya energi untuk bersuara. orang-orang karo itu. Orang-orang karo itu, tapi sebenarnya itu adalah pembicaraan yang udah permasalahan sudah lama banget. Bahkan dari zaman bokap gue tahun-tahun 70-an itu mereka udah punya keresahan itu juga bahwa mereka nggak mau disebut Batak. Kalau karo aja gitu. Dan gue sebenarnya nggak mempermasalahkan itu karena menurut gue orang memiliki wewenangnya masing-masing untuk menentukan garis keturunan mereka. Kalau ada mereka mau bilang gue Batak karo, terserah. Ya. Tapi ada juga orang yang menyebut gue karo aja, gue nggak mau ada embel-embel Batak. Dan Tapi sebetulnya menurut bukan. Nah itu menurut mana dulu? Jadi kalau menurut mitos Toba, itu ada dulu namanya Raja Naimboton. Dia yang datang dari langit ke tanah, ini mitosnya mereka, ke tanah Batak, di tanah Medan, melahirkan suku-suku di Sumatera Utara. Makanya semuanya dibilang Batak karo, Batak Toba. Dari Naimboton ini. Dari Naimboton ini. Nah, tapi itu dari sisi mitos Toba. Di mitos Karo berbeda. Kalau kita itu percayanya kita keturunan dari kerajaan Aru. Dan kerajaan Aru itu emang udah ada disebut di zaman Sriwijaya. Ini salah satu kerajaan yang nggak bisa kalahkan gitu. Nah, kita percaya karena di situ tuh ada keluarga dari keluarga baru segala macam. Nah, itu yang menurut kepercayaan kita turun dari situ. Nah, sekarang kan kalau kita ngomongin mitos, oke, kalau misalnya mitos lo bilang semuanya orang Batak, oke, itu mitos kalian. Tapi mitos Toba nggak mungkin bisa diaplikasikan ke mitos Karo, karena Karo pun punya mitosnya sendiri. Itu permasalahannya. Jadi kita sekarang mau ngomongin apa? Kalau misalnya kita mau ngomongin soal garis keturunan dari darah dan segala macam, ini sekarang baru-baru ini orang bikin riset tentang makhluk purba Gayo Aceh. Yeah. Mereka menemukan beberapa tulang purba di Gayo, di Aceh, dan mereka ngeriset DNA-nya. Mereka ngecek itu keturunannya kemana? Keturunannya ke Karo, nggak ada yang ke Toba. Oh. Jadi ada yang percaya bahwa kita keturunan Gayo, malah deketnya ke Aceh, karena emang secara geografis juga kita tuh lebih dekat ke Aceh. Lebih dekat ke Aceh, karena kita di gunung yang dekat perbatasan ke Aceh. Jadi menurut gue itu semua ya ngomongin aja deh sama ahlinya kalau yang bener mau berdebat gitu, ngomong sama apa namanya orang historians lah, sama orang yang karena gue juga ngomong sama orang yang S3 di Belanda yang studinya itu di kehidupan sosial rakyat Sumatera Utara. Dia sendiri yang bilang itu kredibel berbeda. Ya. Iya, makanya, tapi sayangnya dia marganya ginting, orang Karo. Jadi orang Toba nggak merasa itu bias gitu. Padahal dia sendiri dia ngomong gini, ya udah lu tanya aja tak. Kalau misalnya orang Toba menikah sama orang Karo, berapa pesta adat yang harus dilakukan? Kenyataannya harus 2 kali. Dan pesta adat itu dilakukan karena itu adalah kayak entrance to the community. Jadi kalau misalnya kita sama-sama Batak, seharusnya kan cuma sekali. Ini kenapa mesti 2 kali? Kenapa harus ada ada Toba? Nah, dan setelah itu harus dilakukan adat Karo lagi. Why? Berarti secara tradisinya logika itu udah berbeda. Dan nggak usah cuma itu. Apakah benar satu keturunan bisa memiliki bahasa yang berbeda? Bukan mirip loh. Kalau mirip sih kita sama Arab, bahasa Spanish, bahasa Inggris juga ada mirip-miripnya. Tapi ini bisa dibilang berbeda dari tradisinya, dari even kainnya pun berbeda. Apakah bisa satu keturunan punya segala perbedaan yang sangat banyak itu gitu? Itu yang pertanyaan gue juga. Bahasa Karo dengan bahasa Batak tuh beda ya? Beda banget. Bahasa Toba sama Karo tuh beda banget. Oh, Toba tuh Batak berarti apa? Batak tuh dan dari banyak Toba. Orang kalau misalnya kita ngomong Batak, otomatis sudah Horas. Horas itu adalah Toba. Jadi akhirnya Batak itu udah menjadi Toba. Toba itu jadi Batak gitu. Tapi di saat kita ngomong Batak Karo, orang pasti langsung bingung. Batak Karo maksudnya gimana sih? Iya, gitu. Buat orang luar kan nggak ngerti. Itu makanya gue sekarang nggak mau menaruh embel-embel Batak, bukan karena gue against. Orang luar kan nggak ngerti. Itu makanya gue sekarang nggak mau menaruh embel-embel Batak, bukan karena gue against
Batak, enggak, tapi gue cuma pengen menunjukkan karonya dulu ini, Ya, gitu. ini lihat Tanta Ginting Duta Karo. Padahal gue bahasa karo juga masih belajar. Apa bahasa Karo yang paling lu fasih coba? Ucapan di sini bahasa Karo yang paling lu kuasai. Yang paling gue kuasai cuma ini doang. Labance ku cakap karo, sangane relajar. Belum bisa gue bisa bahasa karo, masih belajar. Gitu. Terima kasih Tanta Ginting. Yes. Mejua-jua. Ngejua-jua bener. Dan lucunya kalau kita bahasa kita terima kasih, itu ngomongnya bujur. Itu. Berarti kalau ngomong sama orang Sunda, Itu dia makanya selalu Bujur. ribut. Bujur. Hah, kok kurang ajar lo gitu. jadi Makanya. bujur bukan mau lihat ya. Bukan, itu coba. Iya toba. Bujur. Bujur. Beda kan? Mirip pun nggak ada gitu. Orang Sunda jangan tersinggung kalau Tanta bilang bujur.